Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Anggreni. Saya kelas BKA semester 2, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling. Pada mata kuliah ini saya belajar teori BK, yaitu dosen pembimbingnya Bu Suci Habibah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori BK. Salah satu pelajarannya yaitu ada terapi Adlerian. Jadi, terapi Adlerian ini adalah teori Adler, yaitu temannya Sigmund Freud. Psikoterapi berkembang cukup pesat dalam ranah psikologi. Berbagai pendekatan dikembangkan untuk mengatasi persoalan mental yang dihadapi oleh manusia. Perspektif tentang penyakit mental yang beragam menghasilkan pendekatan pengobatan atau terapi yang berbeda-beda pula. Salah satu pendekatan yang cukup populer adalah yang dikembangkan oleh Alfred Adler, yaitu terapi Adler ini. Adler sangat erat dengan nama Sigmund Freud karena Sigmund Freud ini adalah teman beliau. Ada elemen dasar pada struktur kepribadian pada Adlerian, yaitu ada inferioritas, superioritas, dan pencarian kesuksesan. Lalu, apa itu inferior dan superior? Inferior itu terhadap fisik kita. Misalnya kita tuh ngerasa jelek, ngerasa pendek, ngerasa hitam, dan lain-lain. Tetapi ada permasalahannya, dua permasalahan di sini. Ada yang cuek bebek, nggak apa-apa, jelek, nggak apa-apa hitam. Ada juga yang terlalu memikirkannya dan mempermasalahkannya. Ini disebabkan oleh gaya hidup atau lifestyle, yaitu pola asuh orang tua. Adler menjelaskan ada 4 macam gaya hidup, yaitu 1. Konsep diri, 2. Diri ideal, yaitu bentuk diri yang diinginkan, 3. Well-built, yaitu gambaran tentang dunia, yang keempat ethical conviction, yaitu konsep berisi bentuk sesuatu yang diizinkan atau dilarang oleh individu yang kepada diri sendiri. Terus harus ada diri kreatif. Tujuan terapi pada psikoterapi Adlerian. Jadi tujuannya itu yang pertama, meminimalisir inferioritas pada individu. Yang kedua, mendorong terbentuknya minat sosial yang dapat menghubungkan individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, mendorong minat sosial. Yang keempat, mengubah tujuan hidup dan elemen yang mempengaruhinya, yaitu persepsi dan gaya. Yang kelima, mengarahkan atau mengubah motivasi yang tidak berkesesuaian melalui pembaruan nilai-nilai yang dianut. Yang keenam, mengubah motivasi yang salah dengan memperbarui nilai-nilai yang ada dalam diri kalian. Yang ketujuh, mendorong pengakuan individu atas kesetaraan orang lain yang memudahkannya untuk berinteraksi dalam interaksi sosial. Lalu, apa sih proses psikoterapi Adlerian? Adlerian memandang beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses psikoterapi, yaitu 1. Mempertahankan hubungan yang baik antara klien dengan si terapis. Yang kedua, mengungkapkan aspek dinamika hidup klien. Yang ketiga, interpretasi atas wawasan dan pemahaman klien atas situasi hidupnya. Dan yang keempat, ada reorientasi. Mekanisme terapi Adlerian yaitu 1. Terapis sebagai model. Yang kedua, memainkan peran jika aku. Yang ketiga, menyusun gambaran. Yang keempat, memilih self yang tepat. Yang kelima, teknik menekan tombol. Yang keenam, pengalaman aha atau menemukan inisiatif. Contoh, dia tuh menemukan sesuatu yang baru jadi aha. Yang ketujuh, pasca terapi.
Lalu apa sih peran terapi Adlerian? Yaitu memposisikan terapis sebagai bagian yang dapat dipercaya oleh klien yang memungkinkan dirinya untuk meniru atau melakukan penyesuaian atas aspek-aspek hidup yang perlu disesuaikan atau diubah. Karena terapi Adlerian ini merupakan terapi yang logis. Jadi, kesimpulan dari psikoterapi Adlerian adalah psikoterapi Adlerian sangat erat dengan nama Sigmund Freud, karena Sigmund Freud ini lebih terkenal daripada Adlerian, tetapi yang lebih masuk logika adalah terapi Adlerian. Terapi sebagai bagian yang dapat dipercaya oleh klien yang memungkinkan dirinya untuk meniru atau melakukan penyesuaian atas aspek-aspek hidup yang perlu disesuaikan atau diubah. Oke, itu saja materi dari saya tentang terapi Adlerian. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.